Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di materi akuntansi perbankan syariah. Kalau di kelas 10 kemarin kalian mempelajari tentang apa sih akuntansi syariah itu sendiri, kemudian akuntansi penghimpunan dana baik itu deposito, tabungan maupun giro. Nah, kali ini kita membahas tentang akuntansi pembiayaan murabahah. Sebelumnya kita harus tahu apa sih pembiayaan itu. Jadi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, baik itu berupa bagi hasil, kemudian IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian jual beli, qard maupun ijarah multi jasa. Nah, kali ini kita membahasnya yang dengan prinsip jual beli. Sebenarnya untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ada 3 akad, yakni murabahah, salam maupun istisna. Tapi kali ini kita membahas 1 akad saja, yakni pembiayaan murabahah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu jenis pembiayaan itu ada 2, yakni dari segi tujuan dan dari segi jangka waktu. Jenis pembiayaan dari segi tujuan terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Kalau produktif jelas untuk digunakan sebagai usaha. Kalau konsumtif habis ya, pembiayaan yang digunakan untuk habis, misalnya untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya. Kalau produktif berarti misalnya untuk penambahan modal dan lain sebagainya. Dari segi jangka waktu terbagi menjadi 3, yakni jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kita bahas tentang pembiayaan murabahah. Apa sih murabahah itu? Murabahah itu adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual itu menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Nah, di pembiayaan murabahah ini adanya jaminan, yakni kenapa kok diperlukan jaminan? Karena untuk memperkecil resiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Nah, tentunya dalam setiap akad syariah itu ada landasan hukum. Nah, landasan hukum murabahah, setiap transaksi muamalah itu ataupun pembankan syariah pasti ada landasan hukum yang mendasari kegiatan tersebut. Baik itu pastinya diatur melalui Al-Quran dan hadis, kemudian ditambah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, landasan hukum murabahah ini yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 280, kemudian di surat Al-Maidah ayat 1, kemudian ada dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan secara rinci di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN-MUI/4/2000. Kalian bisa download ini di Google. Fatwa ini kalian bisa baca lebih jelas dan detail di dalam fatwa tersebut. Kemudian tentunya ada rukun murabahah. Yang pertama adalah baik, ada penjual, wajib ada penjual. Kemudian yang kedua ada mushtari, ada penjual. Kalau baik tadi yang pertama ada baik, penjual, kemudian mustari itu adalah pembeli, kemudian yang ketiga adalah mabi, objek jual beli, kemudian yang keempat ada siwot ijab qabul, adalah soal dan jawaban antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir harus ada saman yang jelas, yaitu harga objek jual beli. Nah, bagaimana sih praktek pembiayaan murabahah di bank itu? Yang pertama, biaya. Si pembeli harus mengetahui tentang biaya atau harga jual serta keuntungan yang diambil oleh bank. Kemudian laba atau markup atau margin, yakni batas laba harus ditentukan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, objek jual beli. Terkait objek jual beli itu merupakan barang atau komoditas yang dibayar dengan uang. Kemudian yang keempat adalah pembelian barang. Maka karena akadnya murabahah, maka bank yang wajib membelikan barang atas nama bank sendiri dengan kualifikasi yang diinginkan nasabah. Nah, ini boleh atas pesanan atau bank menyediakan barang tersebut. Loh Bu, kalau misalnya nasabahnya ingin membeli sendiri, maka ada akad pendamping lainnya, yakni akad wakalah. Kemudian yang kelima adalah urbun dan jaminan. Jadi dibolehkan urbun atau uang muka dan jaminan. Kenapa? Karena ini menunjukkan keseriusan seorang pembeli dan mengurangi tingkat resiko serta untuk mengetahui tingkat kemampuan pembayaran kembali utang si nasabah. Terkait penetapan harga jual yang efisien,
Ini kita ada rumusnya, itu harga jual ke nasabah. Yang pertama kita harus harus menghitung marginnya dulu. Cara menghitung margin adalah harga barang kita kurangi urban atau uang muka dikalikan persentase margin. Kemudian yang kedua kita menghitung harga jual, yaitu harga barang ditambah margin. Misalnya di sini ada contoh kasus. Rafli mengajukan membeli sebuah mobil dengan mengajukan pembiayaan murabahah senilai 440 juta. Uang yang ia miliki saat ini adalah 100 juta rupiah. Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah Rafli sebesar 3%. Masa pembayaran yang disepakati adalah 3 tahun. Hitunglah angsuran per bulan Rafli. Nah, ini diketahui urbannya adalah 100 juta. Harga mobilnya 440 juta, marginnya 3% dan tenornya 3 tahun. Nah, kita harus menghitung marginnya terlebih dahulu. Marginnya adalah total pembiayaan atau harga mobilnya adalah 440 juta dikurangi urbannya sebesar 100 juta dikalikan 3%. Nah, ketemu 10 juta 200. Selanjutnya kita harus menghitung harga jualnya. Harga jual adalah 440 juta, harga beli mobil tadi adalah 440 juta, ditambah marginnya ketemu tadi adalah 10 juta 200, maka total pembiayaannya adalah 450 200, belum dikurangi urban atau uang muka. Selanjutnya kita menghitung angsuran per bulannya, yaitu total pembiayaan ditambah margin dikurangi tenor. Tadi kan ketemu harga jualnya 450 juta 200. Nah, ini kita kurangi dengan urban atau uang muka sebesar 100 juta, maka total pembiayaannya adalah 340 juta ditambah 10 juta 200, yaitu marginnya kita bagi 36 bulan. Kenapa 36 bulan? Karena tenor atau masa angsurannya 3 tahun. Maka angsuran per bulannya adalah 9.727.800 rupiah. Nah, untuk penetapan angsuran bayi murabahah itu ada 3 cara. Yang cara pertama adalah harga jual sama dengan harga pokok aset murabahah ditambah laba dikali M tahun. Cara yang kedua, harga jual sama dengan harga pokok aset murabahah ditambah inflasi dikali N tahun ditambah laba atau margin. Cara ketiganya adalah kita harus menghitung, ada 3 rumus yang di dalamnya. Yang pertama adalah harga jualnya, kita harus tahu harga pokok aset murabahahnya ditambah CR atau current ratio, kemudian ditambah laba atau marginnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung CR-nya dulu, yaitu harga pokok aset murabahah dibagi estimasi total pembiayaan dikali estimasi operasi 1 tahun. Baru yang terakhir kita menghitung margin murabahahnya, yaitu CR ditambah markup baru dibagi harga pokok aset murabahah. Nanti di soal pasti ketahui apa saja, misalnya estimasi operasinya berapa, harga pokok asetnya berapa, estimasi total pembiayaannya berapa, CR-nya berapa persen gitu, nanti diketahui di soal. Nah, ini ada contoh kasus nih, saya pakai cara yang pertama. Misalnya diketahui harga pokok mobil adalah 150 juta, kemudian urban atau uang mukanya 50 juta, maka yang dibayar bank adalah sebesar 100 juta. Selanjutnya kita menghitung laba bank, yaitu dengan rumus laba dikali N tahun, laba dikali N tahun dikali pembiayaan. Diketahui labanya adalah 2 dikali 10%, 2 adalah N tahunnya, labanya adalah 10% dikali total pembiayaan sebesar 100 juta, maka marginnya adalah 20 juta, sehingga harga jual bank adalah sebesar 120 juta. Lalu bagaimana untuk perhitungan angsuran? Yaitu untuk perhitungan angsuran per bulannya adalah harga jual bank 120 juta kita bagi 24 bulan, maka ketemu di sini perhitungan angsurannya per bulan adalah sebesar 5 juta.
Demikian untuk contoh kasusnya. Terima kasih.